Monitoring dan pengawasan pembiayaan merupakan suatu sistem dalam pengelolaan pembiayaan atau loan management yang dapat berfungsi sebagai penutup kekurangan dalam proses pembiayaan. Jadi, monitoring dan pengawasan pembiayaan harus mampu memberikan feedback agar tidak lanjut perbaikan segera dapat dilaksanakan. Untuk monitoring aktif, yaitu pengawasan yang dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat yang bersangkutan, di mana bank mengunjungi nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan laporan kunjungan. Sedangkan monitoring pasif adalah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan pertanggungjawaban yang disertai bukti penerimaan maupun pengeluaran. Bersama pula diberikan pembiayaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan. Penurunan peringkat atau downgrade adalah resiko penurunan rating resiko di mana terhadap kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh nasabah atau pihak lain sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati, dan di mana pengumuman seorang analisa yang menurunkan pendapat mereka tentang keinginan perusahaan sebagai investasi. Hal ini dapat berlaku untuk hutang atau ekuitas. Penurunan peringkat dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya perusahaan pialang, perusahaan riset, peringkat lembaga, dan lain-lain. Penurunan ekuitas dapat terjadi karena beberapa alasan, tetapi biasanya berpusat pada industri, regulasi, teknologi, atau perubahan manajemen yang menurut analisis akan menghambat kinerja emiten di masa depan. Untuk faktor-faktor ini menciptakan perubahan fundamental dalam pandangan analis, membuat sekuritas tampak bernilai penuh atau dinilai terlalu tinggi. Dampak dari downgrade yakni menyebabkan berkurangnya aktivitas perdagangan dan penurunan likuiditas. Untuk meminimalisirnya dengan membangun lingkungan resiko yang tepat serta menjalankan kebijakan prosedur yang sehat dan berusaha menstabilkan kondisi bank syariah tersebut. Jenis-jenis sindikasi yaitu lead syndication atau sindikasi murni dan club deal. Untuk lead syndication merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh beberapa bank yang tergabung dalam kelompok sindikasi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Sedangkan untuk club deal sendiri yaitu dibentuk berdasarkan pembiayaan multilateral untuk menangani sebuah proyek nasabah yang berdasarkan dengan spesifikasi akad yang disepakati oleh semua pihak. Untuk prosedur pembiayaan sindikasi, yang pertama yaitu pembiayaan diberikan oleh beberapa kreditur dan difasilitasi oleh arranger yang sudah diberi wewenang. Yang kedua yaitu jaminan dikuasai oleh pari passu. Yang ketiga yaitu satu akad pembiayaan. Yang keempat yaitu administrasi dan checklist dokumen persyaratan pembiayaan termasuk jaminan difasilitasi oleh agensi. Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas diatur dalam pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional, yakni A. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain, yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional sesuai dengan prosedur Badan Basarnas tersebut.
Yang kedua yaitu memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai personal berkenaan dengan suatu perjanjian. Persaingan pembiayaan sangat ketat dengan hadirnya pembiayaan online baik syariah maupun konvensional. Bagaimana strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online? Jawab saya yaitu yang pertama yaitu menyiapkan SDM dalam kuantitas dan kualitas yang memadai dan baik. Pastinya dengan pelatihan-pelatihan yang mumpuni terlebih dahulu. Yang kedua yaitu mendorong inovasi produk perbankan syariah yang kreatif dan efisien. Yang ketiga yaitu pemanfaatan IT secara optimal untuk mendorong penciptaan produk-produk unggulan yang berbasis online. Yang terakhir yaitu digitalisasi layanan perbankan syariah yang lebih baik lagi.